Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada video kali ini saya Amsa Putri NIM 20143 akan menjelaskan mengenai tema yang telah diberikan kepada Bapak, yaitu sosial keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu kegiatan sosial keagamaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu kegiatan sosial keagamaan. Menurut Purwadarminta, kegiatan adalah kekuatan dan ketangkasan keaktifan usaha yang giat. Kalau keagamaan yaitu sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu tentang agama. Sedangkan arti sosial yaitu sesuatu yang mengenai atau tentang masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kegiatan sosial keagamaan yaitu suatu aktivitas atau pekerjaan di mana sifat-sifat yang ada dalamnya terdapat dalam agama atau kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama oleh penganut agama tersebut sebagai bentuk kepatuhan dan keyakinan akan nilai agama yang dianutnya. Sedikit menjelaskan fungsi agama bagi masyarakat, itu pertama ada sumber moral, terus ada petunjuk kebenaran, sumber-sumber informasi tentang masalah metafisika, pembimbingan rohani bagi manusia, dan lainnya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh kegiatan sosial agama. Yang pertama itu ada salah satu contoh di Lampung Utara. Di situ ada kegiatan khusus, kegiatan sosial keagamaan. Yang pertama yaitu ada sholat berjamaah, terus ada dibaan, yaitu dibaan itu membaca kitab yang berisi bacaan sholawat dan riwayat hidup Nabi secara singkat yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Selanjutnya ada pengajian. Menurut KBBI, pengajian itu berasal dari kata kaji yang artinya pelajaran, mempelajari agama, terutama agama Islam. Selanjutnya di situ ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam, suatu kegiatan tahunan yang dilakukan untuk memperingati atau mensyukuri datangnya Hari Besar agama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit mengenai sosial keagamaan di pesisir, khususnya di pedesaan Jawa. Di sini ada salah satu buku yang saya baca, itu menjelaskan bahwa pada umumnya karakteristik masyarakat pesisir itu adalah terbuka, lugas, dan egaliter. Hal ini dapat dikaji dari 3 aspek, yaitu pertama aspek kondisi geografisnya dan tempat tinggal, aspek jenis-jenis pekerjaan yang umum ditekuni oleh penduduk yang bersangkutan, serta yang ketiga aspek kesejarahan dalam konteks maksudnya ajaran Islam. Secara geografis, wilayah pesisir memberi peluang kepada penduduknya untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, termasuk sumber hayati seperti tanaman khas pantai, kelapa, dan sejenisnya. Ada budidaya laut atau usaha empang, dan yang paling pokok kekayaan laut seperti ikan dan yang sejenisnya. Keberadaan lingkungan alam dan jenis pekerjaan yang dilakukan, dan daerah pantai itu sendiri dilihat dari aspek geopolitik, terutama yang berjauhan dengan pusat kekuasaan atau berpengaruh ke kebudayaan dan sifat orang pesisir yang terbuka, lugas, dan egaliter. Menurut
Caraningrat tahun 1984. Keterbukaan orang pesisir yang dimaksud Caraningrat itu berkaitan dengan tata ruang fisik atau lingkungan alam pantai yang terbuka dan tata ruang sosial, terutama dalam berinteraksi dengan pihak luar. Secara historis, masyarakat pesisir sudah terbiasa melakukan transaksi perdagangan ke daerah lain melalui jalur laut. Di samping itu pula, mereka juga sudah terbiasa menerima kehadiran orang-orang yang datang. Perilaku lugas yaitu berkata apa adanya kepada sesama adalah karakter asli mereka di dalam melakukan strategi adaptasi agar dapat survive di dalam kegiatan bersosial, berekonomi, bahkan dalam beragama. Dalam konteks sejarah Islam pesisir di Nusantara, paham Islam yang bercorak sufistik yang diperkenalkan kepada penduduk pesisir adalah yang mengenai persamaan hak dan derajat manusia di hadapan Allah adalah sama, kecuali hanya ditentukan oleh kualitas ketakwaan yang membedakannya. Selanjutnya, karena keterbukaan yang kadangkala tidak disertai atau dibarengi dengan seleksi yang ketat, membuat budaya pesisir cenderung dikenal dengan budaya permisifnya atau serba membolehkan. Hal inilah yang selalu menjadi tantangan bagi para kiai untuk perubahan keagamaan, untuk selalu berkiprah dalam kehidupan masyarakat pesisir di Jawa pada umumnya. Pada saat-saat tertentu, struktur masyarakat pesisir mampu menjadi ruang pertukaran sosial bagi para anggotanya, sehingga masukan atau intervensi budaya dari luar struktur dapat berinteraksi secara harmoni. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya mohon maaf apabila